Ilahi wahai Tuhanku, kaifa akhib, bagaimana aku akan bisa gagal, kecewa, mana mungkin aku kecewa, wa anta amali, dan tumpuan harapanku adalah Engkau ya Allah. Tumpuan harap kita adalah bagaimana mungkin aku akan merasa gagal sementara tumpuan harapanku adalah Engkau ya Allah, berharapku kepadamu ya Allah. Wa kaifa uhanu alaika muttali, bagaimana mungkin aku akan menjadi terhinakan atau tidak mulia atau tidak terpenuhi segala keinginan. Jadi kalau orang minta lalu tidak diberi adalah seperti terhinakan. Maksudnya mana mungkin aku menjadi tidak terpenuhi keinginanku atau harapanku. Wa alaika muttakkali, sementara kepadamu lah ya Allah kami pasrah, kami serahkan segala harapan-harapanku, segala usahaku. Ada dua makna harapan, kemudian di situ adalah pertama harapan amal, yang kedua adalah pasrah. Pertama adalah amal harapan. Seorang mukmin sejati jika berharap maka harapannya tidak akan sia-sia. Harapannya tidak akan sia-sia. Mukmin sejati, makna sejati adalah yang hidup menjalani hidup dengan keimanan. Kita berharap kepada Allah yang Maha Kuasa memberi kepada kita. Kalau kita dengan sesama manusia, hendaknya kita membangun husnudzon dong. Kalau kita minta uang kepada ayah kita hari ini, kita minta uang kepada ayah kita hari ini, karena hati kita baik kenal ayah, kok ayah nggak mungkin tidak memberi Allah, maka ayah adalah seorang pemurah kok, baik, dermawan. Lalu kita minta kepada ayah kita. Coba keimanan kita atau keyakinan kita tentang kemurahan sang ayah, apakah menjadikan saya prasangka buruk di saat kita minta hari ini lalu belum dikasih? Tidak, mungkin dia berkata kayaknya ayah masih ngambil duit, atau paling besok pagi dia sebelum kita bangun sudah disiapkan. Kan perlunya kita baru besok. Lihat, karena kita punya prasangka baik kepada ayah kita, padahal ayah kita bisa saja lupa lalu tidak benar-benar tidak ngasih, tapi karena kita sudah biasa dengan kemurahan ayah kita, kita sudah biasa dengan kebaikan ayah kita, maka di saat belum dikasih sama sekali kita tidak pernah ngedumel karena kita cerdas. Tapi si anak yang tidak tahu diri, hanya gara terlambat 5 menit, ayah ini tidak pernah ngasih, padahal dari kemarin sudah dikasih. Walillahil mathalul a'la. Kita membuat percontohan permisalan begini untuk mempermudah pemahaman kita urusan dengan Allah. Lalu dengan Allah Jalla Jalaluhu kita mengetahui, kita yakin Allah Maha Pemurah, dan sudah berjanji kalau kita minta serius dan memenuhi syarat-syarat kita minta, Allah akan kasih. Astajib lakum. Lalu harapan kita kok belum terpenuhi, apakah lalu kita prasangka buruk kepada Allah, Allah tidak kasih kepadaku? Tidak. Nabi mengajarkan kalau engkau memohon kepada Allah, hendaknya wa antum muqinuna bil ijabati, engkau punya keyakinan bahwa Allah yang Maha Kuasa akan mengabul hajat-hajatku. Lalu bagaimana? Loh, kita kan orang cerdas. Cerdas itu maknanya apa? Hidup kita tidak hanya berpikir sesaat. Orang cerdas, seorang tua, seorang yang berakal. Lihat, anak kecil belum punya kecerdasan, maka di saat dia disuruh minum obat, berontak dia, harus pakai disekoi dia. Dihancuri dulu orang tuanya, dibuat sirup, langsung sekoi, gitu. Nangis, besok sembuh dia. Dia ngerti sembuh karena obat itu. Minum lagi gak mau mereka. Tapi bapaknya nyari obat sendiri, nyari sendiri, karena bapaknya sudah punya kecerdasan. Kecerdasan bahwa setelah minum ini ada, besok aku akan sembuh. Jadi masa depannya, apakah masa depan pendek esok hari atau minggu depan akan sembuh, kerengku akan hilang, batuk akan hilang, maka dia minum. Karena apa? Masih punya harapan di esok hari. Nah, orang beriman ini adalah cerdas. Karena apa? Pandangan, gambaran masa depan hidupnya tidak terbatas hanya esok hari. Bahkan kalau esok hari sudah meninggal, masih ada kehidupan di alam barzakh kok. Dan aku yakin itu. Dan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Loh, kalau begitu
Kita minta kepada Allah hari ini, ya kita pengen dikasih oleh Allah hari ini. Kemudian kalau ternyata tidak dikasih oleh Allah hari ini, kenapa kita belum bisa prasangka baik? Bisa jadi oleh Allah telah disiapkan untuk diberikan kepadaku di saat aku sangat memerlukannya. Karena aku yakin Allah Maha Pemurah. Sehingga di saat berharap kepada Allah hadirkan 3 hal. Jika kita berharap lalu memohon kepada Allah dengan permohonan yang benar, memenuhi syarat-syarat memohon, maka Allah akan kabul. Cuman bentuk pengkabulan itu ada 3 model. Yang pertama, Allah memberimu seperti yang engkau minta. Yang kedua, Allah memberimu tidak seperti yang kau minta, tapi itu lebih kau butuhkan. Yang ketiga, Allah menunda pengkabulan nanti di akhirat, dan ini lebih dahsyat lagi. Artinya akan dikabul. Sehingga nggak sempat seorang hamba mengatakan, wah, tidak dikabul. Nabi mengingatkan, Innallaha yastajibu du'a 'abdi malam ya'jal. Allah akan senantiasa mengkabul doa hambanya asalkan nggak buru-buru. Buru-burunya seorang hamba itu begini, sudah doa berhari-hari nggak dikabul. Ini buru-buru langsung nggak dikabul oleh Allah, kurang ajar. Sudah duhaan, sudah doa terus, diamalin, masih melarat. Wah, itu jadi kurang ajar ya kepada Allah. Berprasangka, maka jangan sekali-kali setelah kita berikan panjatan doa kepada Allah, lalu kita ungkit Allah belum kabul. Tidak, itu tanda justru tidak dikabul. Allah akan senantiasa kabul doa hambanya asalkan hamba ini tidak terburu-buru. Jangan buru-buru. Bukankah pengkabulan ada 3 model? Kita tidak diberi seperti yang kita inginkan, tapi diberi yang lainnya lebih penting lagi. Cuman kita bodoh, kita mintanya hanya duit-duit saja, nggak pernah minta jantung sehat, nggak pernah minta kebahagiaan, hanya duit. Padahal kebahagiaan lebih penting, sehingga duitnya tidak dikasih, tapi Allah ganti bahagia. Bisa jadi begitu. Kemudian lebih dahsyat lagi, ternyata ada pemberian Allah yang nanti di akhirat, sehingga orang-orang yang doanya belum dikabul di dunia, kemudian nanti di akhirat menemukan pahala yang berlimpah. Dia bertanya, ya Allah, ini apa? Dijawab, ini adalah pahala dari doamu yang aku tunda dulu. Seorang hamba berkata, ya Allah, kenapa doaku di dunia tidak kau tunda semuanya? Biar aku jadi kaya betul di akhirat. Kurang lebihnya seperti itu. Artinya ternyata di akhirat lebih khairul laka minal ula, lebih bagus daripada kehidupan di dunia. Kemudian kaifa uhan alaika muttakali. Kalau kita datang kepada seseorang yang dia lemah dan sebagainya, minta sesuatu, mungkin pulang dengan tangan kosong, dengan wajah terhinakan, sempit hati dan seterusnya. Tapi bagaimana kita menyerahkan urusan kita kepada Zat yang Maha Kuasa, muttakali Allah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita serahkan kepada Allah setelah usaha, diberesi oleh Allah. Tapi itik tawakal itu adalah setelah usaha, ya. Setelah kita berusaha untuk menggapai cita-cita kita. Kita berusaha menggapai cita-cita dunia, cita-cita akhirat. Maka baru setelah itu tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah. Jangan sampai ada tawakal tanpa usaha. Ini orang congkak dalam beragama. Congkak tidak boleh dalam beragama, usaha dulu, baru setelah itu serahkan usahamu hasilnya kepada Allah. Congkak nggak boleh. Ada kisahnya orang congkak di dalam beragama. Nabi di masjid macam ini, ada satu sahabat Nabi datang membawa ontanya. Rupanya onta itu dibiarkan tidak diikat. Setelah mendekat ke Nabi, bertanya baginda, kenapa onta ente tidak ente ikat? Gaya ada action, tawakal ya Rasulullah. Tawakal, sok banget ya. Nabi ingatkan, iqil fatawakal, ikat baru tawakal. Pintu rumahmu dikunci dulu baru tawakal, ya Allah jaga dari pencuri. Sok banget, yang penting kita serahkan kepada Allah. Ini kecongkaan dalam beragama itu bukan beragama yang sejati. Doa iya, tapi usaha zahir perlu, ya. Sehingga kemajuan kita ini dalam jalan hidup di dunia itu menggabungkan antara tawakal yang serius dengan usaha yang serius. Usaha tanpa tawakal menjadi orang sombong, seolah-olah dia bisa merubah dunia dengan tangannya, atas tenaganya, kemampuannya. Padahal itu kekuatan dari Allah. Sisi lain hanya dengan Allah saja, padahal dia tidak kenal Allah. Sebab Allah juga kita berusaha. Umat Islam itu seharusnya menggunakan nalarnya, akalnya, kecerdasan akalnya di dalam menggapai cita-cita dengan satu usaha. Yang kedua adalah kenal Allah. Ya, akalnya berusaha yang serius, hatinya mengenal Allah. Selamat.